يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 216, 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi dengan judul Murtad dan Konsekuensinya. Setidaknya ada 3 isu keagamaan yang mencuat di tanah air baru-baru ini. Pertama, viral berita tentang Sukmawati, sekaligus putri proklamator RI Soekarno yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk berpindah agama atau murtad dari Islam ke Hindu. Tepat Selasa kemarin, dia telah resmi memeluk agama Hindu. Kedua, tak lama berselang, muncul lagi kasus penistaan terhadap Islam. Kali ini viral video seorang artis kontroversial, Nikita Mirzani, yang oleh sejumlah pihak diduga melecehkan bacaan sholat. Tentu ini bukan kasus pertama, penistaan terhadap Islam sudah sering terjadi, termasuk pernah dilakukan oleh Sukmawati sebelum murtad atau keluar dari Islam. Dia pernah mengklaim konde lebih baik dari cadar atau jilbab. Dia juga menganggap suara kidung lebih indah dari suara azan. Di saat yang lain, dia pun pernah membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, muncul lagi pernyataan kontroversial dari Ade Armando. Kali ini dia menyatakan bahwa dirinya memang beragama Islam, namun dia dengan tegas menolak syariah Islam. Alasannya, kata dia, saya tidak percaya umat Islam harus menjalankan syariah Islam. Dia mengungkap sikap beragamanya di dalam video berjudul Mengapa Saya Tidak Percaya Pada Syariah, yang tayang di Cokro TV Senin 25 Oktober 2021 yang lalu. Pertanyaannya, mengapa saat ini orang begitu mudah murtad dari Islam? Mengapa pula sering terjadi kasus penistaan terhadap Islam seperti pelecehan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, syariah Islam, jilbab, jihad, khilafah, dan lain-lain? Mengapa juga masih ada Muslim yang menolak syariah Islam? Bukankah tindakan melecehkan Islam dan menolak syariah Islam pun bisa menjadikan pelakunya murtad dari Islam? Pangkalnya sekulerisme. Sekulerisme yang diterapkan di negeri ini tentu berperan besar dalam melahirkan orang-orang yang murtad dari Islam, juga dalam melahirkan orang-orang yang sering melecehkan Islam dan menolak syariah Islam. Sekulerisme adalah akidah atau keyakinan dasar yang memisahkan agama dari kehidupan. Sekulerisme menjadi dasar ideologi kapitalisme. Kapitalisme melahirkan antara lain sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi dikenal sejumlah kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan berpendapat atau beropini, dan kebebasan berperilaku. Dalam konteks kebebasan beragama, misalnya setiap orang memang dibiarkan memeluk agama dan keyakinan apapun. Mereka juga dibebaskan untuk gonta-ganti agama. Hari ini Islam, besok Hindu, lusa Buddha, dan seterusnya. Tidak ada masalah dalam sistem demokrasi. Begitupun dalam konteks kebebasan berpendapat atau beropini dan berperilaku. Setiap orang dibebaskan untuk berpendapat atau beropini dan berperilaku meski itu menistakan Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan syariah Islam. Juga tidak ada persoalan dalam sistem demokrasi. Karena itu, dalam sistem sekuler saat ini, wajar jika ada Muslim yang begitu mudah murtad dari Islam. Banyak pula Muslim yang melakukan tindakan pelecehan terhadap Islam atau terang-terangan menolak syariah Islam. Padahal tindakan demikian pun bisa membuat pelakunya murtad dari Islam. Konsekuensi murtad. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah SWT berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad atau keluar dari agama kalian, pasti Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan mereka pun mencintai dia. Mereka bersikap lemah lembut kepada kaum mukmin dan bersikap keras terhadap kaum kafir. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
Melalui ayat ini Allah SWT menginformasikan tentang kekuasaannya yang agung, bahwa siapa saja yang berpaling dari upaya menolong agamanya dan menegakkan syariahnya, maka sesungguhnya Allah SWT pasti akan mengadakan penggantinya dengan orang yang lebih baik. Mereka lebih sungguh-sungguh dalam melindungi agamanya dan lebih lurus jalannya. Menurut beliau pula, mengutip Imam Al-Hasan Al-Basri, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terkait ayat di atas, menurut Imam At-Tabari rahimahullah, sesungguhnya kaum yang murtad tersebut, yakni setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mengatakan, terkait sholat, maka kami akan tetap sholat. Adapun terkait zakat, maka demi Allah kami tidak menyerahkan harta-harta kami. Mendengar itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berkata, demi Allah, aku tidak akan memisahkan perkara yang telah Allah satukan, yaitu sholat dan zakat. Demi Allah, andai mereka menolak untuk menyerahkan kepadaku zakat unta dan kambing yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan atas mereka, aku pasti akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu. Berdasarkan penjelasan Imam At-Tabari tersebut, orang-orang yang menolak salah satu syariah Islam, diantaranya zakat, diperlakukan sama dengan orang-orang yang murtad. Mereka sama-sama dibunuh atau diperangi. Berkaitan dengan orang yang murtad, Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um menjelaskan bahwa seseorang yang berpindah dari kesyirikan menuju keimanan, lalu dia berpindah lagi dari keimanan menuju kesyirikan, maka ketika orang itu sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dia diminta bertobat. Jika dia bertobat, maka tobatnya itu diterima. Sebaliknya, jika dia enggan bertobat, maka dia harus dihukum mati. Pendapat Imam Asy-Syafi'i ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak halal atau menumpahkan darah seseorang muslim kecuali karena salah satu di antara 3 sebab: kufur setelah beriman, zina setelah beristri, membunuh seseorang bukan karena orang tersebut melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hukum mati atas orang murtad juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang mengganti agamanya, murtad dari Islam, bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Jelas, hukuman mati atas orang murtad 100% berdasarkan keputusan Nabi Muhammad SAW. Tentu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hukuman ini bukan hasil pemikiran manusia, apalagi dikaitkan dengan latar belakang politik kaum muslim. Namun demikian, hukuman mati atas kaum murtad harus dilakukan oleh penguasa kaum muslim dengan beberapa ketentuan, antara lain: pertama, penetapan hukuman mati atas orang murtad hanya bisa diputuskan oleh pengadilan syariah. Kedua, harus ada penundaan hukuman jika pelaku murtad ada harapan untuk kembali ke pangkuan Islam. Imam As-Sawri berpendapat, ditunda hukumannya jika ada harapan pelaku murtad mau bertobat. Ketiga, selama penundaan hukuman, pelaku murtad didakwahi dengan hikmah dan nasihat yang baik, supaya ia mau bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Makna tidak ada paksaan dalam beragama. Sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu siapapun bebas memeluk agama apapun, termasuk untuk berpindah-pindah agama. Mereka lalu berdalil dengan ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam beragama. Menurut Imam Al-Alusi, ayat di atas bermakna, janganlah kalian memaksa manusia untuk masuk Islam. Dengan demikian, memang siapapun tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Namun saat mereka sudah menjadi muslim, mereka haram untuk murtad atau keluar dari Islam. Jika mereka murtad, sebagaimana penjelasan di atas, mereka wajib dihukum mati, kecuali jika mereka mau segera bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Konsekuensi menolak syariah. Sebagaimana haram atau murtad dari Islam, maka haram pula menolak syariahnya, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Allah SWT telah mencela dengan keras sikap demikian. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang bertindak demikian, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat kelak dia akan dilemparkan ke dalam azab yang sangat keras. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Karena itu, sebagaimana kepada orang murtad diberlakukan hukuman mati, demikian pula kepada penolak syariah. Mereka akan diperangi.
Demikianlah sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang murtad dan para penolak zakat. Kebijakan yang ditempuh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dalam menghukum secara tegas orang murtad dan para penolak zakat sekaligus menjadi bukti bahwa penguasa muslim wajib menjaga akidah umat. Jangan sampai banyaknya orang murtad dan para penolak syariah menular ke masyarakat secara luas. Ini tentu tidak boleh terjadi. Sayangnya, saat ini kita tidak bisa banyak berharap kepada para penguasa muslim dalam membentengi akidah umat. Pasalnya, mereka sendiri adalah penjaga sistem sekuler. Mereka tidak akan peduli jika akidah umat rusak, bahkan lenyap sekalipun. Alhasil, saatnya umat mencabut sekulerisme dan segala turunannya, lalu tegakkan sistem Islam.